Bagaimana jika hidup adikmu hanya bisa diselamatkan dengan satu pilihan gila? Menikah dengan seorang miliarder yang sama sekali tidak kau cintai? Laras Ayuningtyas tidak pernah bermimpi hidup di rumah mewah. Setiap hari, ia hanya memikirkan bagaimana menjual cukup banyak nasi liwet dan jamu agar ketiga adiknya tetap bisa sekolah. Namun ketika adik bungsunya divonis menderita penyakit jantung dan membutuhkan perawatan mahal, Laras terpaksa menerima tawaran yang tidak masuk akal. 5 miliar rupiah. Sebagai gantinya, Laras hanya perlu menjalani pernikahan kontrak dengan Rendra Baskara selama 1 tahun. Tapi ada aturan aneh yang membuat Laras semakin curiga. Ia dilarang menyentuh suaminya sendiri. Tidak boleh menggenggam tangannya. Tidak boleh memeluknya. Bahkan mereka harus selalu menjaga jarak. Laras mengira Rendra memilihnya secara kebetulan. Sampai suatu hari, ia menemukan sebuah foto lama tersembunyi di ruang kerja suaminya. Foto dirinya. Diambil 7 tahun sebelum mereka menikah. Saat itulah Laras sadar. Pernikahan ini mungkin sudah direncanakan jauh sebelum ia menerima uang 5 miliar itu. Dan pertanyaan sebenarnya bukan lagi mengapa Rendra membutuhkan seorang istri. Melainkan, mengapa sejak awal Rendra hanya menginginkan Laras? Sejak matahari belum benar-benar muncul di atas atap-atap kampung Laweyan, Laras Ayuningtyas sudah menyalakan kompor di dapur sempit rumah kontrakannya. Uap nasi bercampur santan memenuhi ruangan, membawa aroma daun salam, serai, dan pandan. Di sebelah panci, rebusan kunyit asam mendidih pelan. Semua itu akan ia bawa ke kios kecil dekat pasar tradisional, tempat ia menjual nasi liwet bungkus dan jamu setiap pagi. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, ruang tengah yang sekaligus menjadi tempat belajar, dan dapur beratap seng yang bocor saat hujan terlalu deras. Namun Laras lebih menyukai rumah kecil itu daripada rumah bibinya, tempat mereka pernah menumpang selepas orang tua mereka meninggal. Di rumah kerabat, setiap suap nasi terasa seperti utang dan setiap kebutuhan adik-adiknya dianggap beban. Laras pernah berjanji bahwa keluarganya tidak akan lagi hidup dari belas kasihan siapapun. "Mbak Yu, biar aku yang bungkus nasi," kata Bima dari ruang tengah. Adik laki-lakinya yang baru masuk politeknik sudah mengenakan kemeja kuliah. Di sampingnya, Dito yang duduk di kelas 2 SMA sibuk mencari kaos kaki. Naya, si bungsu, duduk di kursi plastik sambil mengikat rambut. Laras berhenti bekerja ketika melihat wajah Naya lebih pucat dari biasanya. "Nay, pusing lagi?" Naya buru-buru menggeleng. "Cuma sedikit, Mbak. Kalau di sekolah merasa tidak enak badan, telepon aku. Jangan ditahan karena takut bikin Mbak repot." Naya mengangguk. Sejak ayah mereka meninggal karena stroke 3 tahun lalu, Laras merasa hidupnya seperti pikulan yang tidak boleh diletakkan meski bahunya lecet. Ibu mereka telah pergi lebih dulu, saat Laras berusia 22 tahun. Ketika kesehatan ayahnya ikut memburuk, Laras berhenti kuliah untuk merawatnya sekaligus menghidupi adik-adiknya. 2 tahun kemudian, ayah mereka meninggal. Sejak itu, Laras mengambil pekerjaan apa saja. Membantu catering, menjahit ujung kain batik, menjaga warung, sampai akhirnya mengumpulkan modal untuk menyewa petak kecil di pasar. Sekarang usianya 27 tahun. Hidupnya belum menjadi ringan, tetapi ia sudah lebih pandai menyembunyikan lelah. Menjelang pukul 6, Laras berangkat dengan sepeda motor tua peninggalan ayah. 2 keranjang besar terikat di belakang. Di pasar, suara pedagang sayur, penjual ayam, pengantar barang, dan pembeli bercampur dengan klakson motor. Laras menata nasi liwet, telur pindang, ayam suwir, tempe bacem, serta botol-botol jamu. Ia tidak punya kios mewah, tetapi pelanggan menyukainya karena Laras hafal kebiasaan mereka. "Bu Ratih, sambelnya saya pisahkan, mah panjenengan gampang kambuh." "Walah Ras, kamu lebih perhatian daripada anak saya. Kalau begitu, nanti saya minta uang jajan." Tawa kecil pecah di depan kios. Begitulah Laras menjalani hidup, bercanda sebelum sempat mengeluh. Sekitar pukul 8, seorang perempuan tua berkebaya sederhana datang. Namanya Bu Sulastri.
Rambutnya selalu disanggul rapi dan tutur katanya halus. Laras tahu perempuan itu bekerja sebagai pengelola rumah sebuah keluarga kaya di Jakarta. Setiap pulang ke Solo, Bu Sulastri selalu membeli jamu dari kiosnya. "Seperti biasa, Bu, kunyit asam 2, beras kencur 1, tambah nasi liwet 3 bungkus." Saat suasana agak lengang, Bu Sulastri menatap Laras cukup lama. "Bima sudah kuliah?" "Sudah. Dito tahun depan lulus SMA. Naya masih SMP. Kamu masih menanggung semuanya?" Laras tersenyum. "Kalau bukan saya, siapa lagi?" Bu Sulastri mengangguk pelan. "Pernah terpikir menikah?" Laras hampir menjatuhkan sendok nasi. "Bu, pagi-pagi jangan menakut-nakuti saya." "Saya serius. Ada seseorang yang sedang mencari istri. Semoga cepat ketemu. Bukan istri seperti yang kamu bayangkan." Laras berhenti mengikat bungkus makanan. Bu Sulastri menurunkan suara. "Cucu almarhum pemilik perusahaan tempat saya bekerja sedang punya masalah dengan kepemilikan saham keluarga. Dia perlu menikah dalam waktu dekat. Keluarganya mempertimbangkan pernikahan berdasarkan perjanjian." Laras menatapnya, lalu tertawa pendek. "Seperti sinetron. 1 tahun. Setelah itu masing-masing bebas. Perempuan yang terpilih mendapat kompensasi 5 miliar rupiah." Tangan Laras membeku. 5 miliar? Bu Sulastri mengangguk. Laras langsung menggeleng. "Tidak. Kamu belum dengar syaratnya. Orang waras tidak memberikan 5 miliar hanya untuk pura-pura menikah. Pasti ada sesuatu. Itu sebabnya ada pengacara dan kontrak resmi." Justru makin menakutkan. Bu Sulastri mengambil kartu nama dari tas dan meletakkannya di meja. "Simpan saja. Saya tidak meminta kamu menerima." Laras mendorong kartu itu kembali. "Saya lebih percaya pintu yang bisa saya buka sendiri." Namun Bu Sulastri meninggalkan kartu itu di samping kotak uang lalu pergi. Laras bermaksud membuangnya. Ia benar-benar bermaksud begitu. Sampai telepon dari sekolah Naya masuk menjelang siang. Guru piket mengatakan Naya pingsan di kelas. Laras menitipkan kios kepada pedagang sebelah dan melaju ke sekolah. Naya sudah sadar ketika ia tiba, tetapi bibirnya pucat dan napasnya pendek. Seorang dokter menyarankan pemeriksaan lebih lengkap karena pingsan itu bukan kejadian pertama. 2 hari berikutnya berubah menjadi rangkaian ruang tunggu, pemeriksaan darah, rekam jantung, dan percakapan yang membuat Laras sulit bernapas. Dokter spesialis menjelaskan bahwa Naya memiliki kelainan jantung bawaan yang selama ini tidak terdeteksi. Kondisinya masih bisa ditangani, tetapi pemeriksaan lanjutan dan prosedur medis harus dilakukan secepat mungkin. Peluangnya baik kalau ditangani tepat waktu, kata dokter. BPJS bisa membantu sesuai prosedur rujukan, tapi keluarga tetap perlu menyiapkan biaya tambahan, obat, perjalanan, dan masa pemulihan. Kalau memilih pusat jantung di Jakarta, kemungkinan penanganannya lebih cepat. Laras menggenggam tasnya. Ia tidak perlu mendengar angka pasti untuk mengerti bahwa uangnya tidak cukup. Kalau kios dijual, motor ayah digadaikan, dan tabungan kuliah Bima dipakai, mereka mungkin bisa memulai pengobatan. Namun kehidupan 2 adiknya yang lain akan ikut runtuh. Malam itu setelah Naya tidur, Bima berkata, "Aku berhenti kuliah saja." "Jangan, aku bisa kerja." "Tidak, Mbak, ini Naya. Justru karena ini Naya, kita tidak boleh membuat dia merasa hidupnya dibayar dengan masa depan kakaknya." Dito ikut bicara. "Aku bisa kerja malam. Kalian tetap sekolah." Nada Laras membuat keduanya terdiam. Beberapa menit kemudian, Laras masuk kamar mandi, menutup pintu, dan menangis tanpa suara. Keesokan pagi, ia tetap membuka kios. Ia tersenyum pada pelanggan, membungkus nasi, menawar harga santan, seolah hidup mereka baik-baik saja. Ketika hendak mengambil uang kembalian, jarinya menyentuh sebuah kartu. Kartu nama Bu Sulastri. 5 miliar rupiah.
Laras membenci angka itu karena sekarang terdengar seperti jalan keluar. Sore hari, selepas sholat asar di musala dekat kampung, Laras duduk cukup lama di serambi. Ia tidak meminta menjadi kaya. Ia hanya meminta agar keputusan yang akan diambilnya tidak menghancurkan keluarganya. Saat pulang, Naya sedang tertawa bersama Dito sambil mengupas mangga muda. Wajahnya masih pucat, tetapi tawanya sama seperti sejak kecil. Laras masuk kamar, mengambil kartu nama, lalu menelpon. "Saya kira kamu tidak akan menghubungi," kata Bu Sulastri. "Saya juga." "Sudah yakin?" "Belum. Saya cuma ingin tahu bagaimana cara ikut seleksinya." Bu Sulastri memberinya alamat kantor Baskara Nusantara Group di Jakarta dan meminta Laras datang 5 hari lagi. Sebelum menutup telepon, Laras bertanya, "Laki-laki itu seperti apa?" "Sulit dijelaskan." "Galak? Kadang. Sombong? Kelihatannya begitu." "Sudah tua?" Bu Sulastri tertawa. "Usianya 32. "Kenapa belum menikah?" Jawaban perempuan tua itu lambat. "Karena dia tidak suka disentuh orang." Laras mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Nanti kamu akan mengerti." Malam sebelum berangkat, Laras menyiapkan sebuah tas kecil. Kepada adik-adiknya, ia mengatakan akan ke Jakarta untuk urusan pekerjaan. Bima jelas tidak percaya, tetapi tidak mendesaknya. Pagi-pagi sekali, Laras naik kereta dari Solo balapan. Selama perjalanan, ia terus memikirkan rumah, Naya, dan angka 5 miliar yang terasa terlalu besar untuk seorang perempuan yang setiap malam masih menghitung uang receh hasil jualan. Sesampainya di Jakarta, ia menuju gedung Baskara Nusantara Group di kawasan bisnis. Gedung kaca itu menjulang tinggi. Saat masuk ke lobi, petugas menyerahkan formulir dan kartu peserta. Nomor 327. Laras melihat ruang tunggu penuh perempuan. Sebagian datang dengan pakaian mahal, sebagian terlihat seperti eksekutif muda, beberapa ditemani asisten. Laras menunduk pada kemeja krem sederhana dan sepatu yang solnya pernah dilem. Ia menelan ludah. 5 miliar, gumamnya. Datang saja dulu, malu belakangan. Setelah pemeriksaan dokumen, peserta diminta menunggu beberapa jam sebelum sesi awal. Laras pergi mencari toilet, tetapi salah mengambil koridor hingga tiba di parkiran eksekutif. Di antara deretan mobil hitam, seorang lelaki terduduk dekat sebuah SUV. Jasnya mahal, tetapi kerahnya terbuka. Napasnya pendek, tangannya gemetar, dan kulit lehernya memerah. Laras langsung mendekat. "Pak, Anda tidak apa-apa?" Lelaki itu mengangkat wajah. "Jangan mendekat." Laras berhenti. "Saya panggil petugas." "Jangan." "Ambulans?" "Tidak perlu." "Anda kelihatan seperti mau pingsan." Tatapan lelaki itu tajam. "Pergi." Laras seharusnya pergi. Namun ia teringat Naya yang selalu mengatakan baik-baik saja saat sebenarnya kesakitan. Ia berjongkok beberapa langkah dari lelaki itu. "Baik, saya tidak akan mendekat. Tapi saya juga tidak pergi sebelum napas Anda lebih tenang." "Siapa kamu?" "Orang tersesat yang sedang cari toilet." Ekspresi lelaki itu berubah sedikit. Laras menunjuk ke mobil di depannya. "Tarik napas pelan. Lihat satu titik. Jangan lihat saya kalau bikin tambah kesal." "Aku tahu cara bernapas." "Kalau tahu, lakukan." Beberapa menit kemudian, napas lelaki itu mulai teratur. Laras baru hendak berdiri ketika 2 pria berjas berlari dari ujung koridor. "Pak Rendra!" Laras membeku. Salah satu staf berhenti pada jarak tertentu dan bertanya apakah dokter perlu dipanggil. "Rendra." Laras menunduk pada pin kecil di jas lelaki itu, lalu teringat foto yang sempat ia lihat sebelum berangkat. Rendra Baskara, CEO Baskara Nusantara Group.
laki-laki yang sedang mencari istri kontrak. Rendra berdiri perlahan, merapikan jas, kemudian menatap Laras. Tatapannya jatuh ke kartu peserta di dada perempuan itu. Nomor 327. Laras ikut menunduk. Benar, nomor itu masih menempel. Rendra berjalan melewatinya, lalu berhenti di samping salah satu staf. Pastikan dia masuk sesi pertama. Laras mengangkat kepala. Sebentar, kenapa? Rendra tidak menoleh. Kamu datang untuk diwawancarai, bukan? Lalu ia pergi. Laras berdiri terpaku di tengah parkiran. Jantungnya berdegup lebih keras daripada saat pertama kali melihat angka 5 miliar dalam surat informasi. Ia belum tahu bahwa beberapa jam kemudian, dari ratusan perempuan yang datang, Rendra Baskara hanya akan memberikan satu keputusan. Dan keputusan itu akan mengikat hidup mereka jauh lebih kuat daripada kontrak manapun. Ketika nomor 327 dipanggil, telapak tangan Laras langsung dingin. Ia melewati lorong panjang menuju ruang rapat berdinding kaca. Di dalam hanya ada meja besar dan Rendra Baskara yang duduk sendirian membaca berkas. Lelaki itu sudah terlihat jauh lebih baik daripada saat Laras menemukannya di parkiran. Jasnya rapi, napasnya tenang, dan kemerahan di lehernya menghilang. "Duduk," kata Rendra. Laras menurut. Rendra membuka map. Laras Ayuning Tias, 27 tahun, tinggal di Solo. Pendidikan terakhir? Tidak selesai kuliah. Kenapa? Orang tua saya meninggal, saya harus bekerja. Kamu punya usaha? Kios makanan kecil? Rendra membaca angka penghasilannya. Dengan ini, kamu membiayai 3 adik? Kadang cukup, kadang saya cari tambahan. Kenapa ikut seleksi? Sejak semalam, Laras telah menyiapkan jawaban yang terdengar lebih bagus. Namun setelah melihat cara Rendra memandangnya, semua kebohongan terasa sia-sia. Karena uang, Rendra berhenti membaca. Saya bisa bilang tertarik pada Anda atau ingin mengenal Anda. Tapi itu bohong. Saya bahkan baru tahu nama Anda beberapa hari lalu. Setidaknya sekarang kamu jujur. Laras meringis. Tadi di parkiran, saya tidak tahu Anda CEO. Untuk apa 5 miliar itu? Adik saya sakit, kelainan jantung bawaan. Dokter bilang masih bisa ditangani, tapi kami harus cepat. Saya tidak mau 2 adik saya yang lain berhenti sekolah demi biaya pengobatan. Jadi kamu bersedia menikahi orang asing selama setahun? Saya datang untuk mencari tahu apakah saya sanggup. Kalau ternyata suamimu sangat tidak menyenangkan? Laras mengangkat bahu. Saya pernah tinggal dengan kerabat yang menghitung berapa sendok nasi yang kami makan. Setahun menghadapi orang menyebalkan, mungkin masih bisa dipelajari. Sudut bibir Rendra bergerak tipis. Apa yang paling kamu takutkan dari kontrak ini? Bahwa ada sesuatu yang tidak ditulis? Seperti? Bahwa saya harus melakukan hal yang tidak saya setujui. Tatapan Rendra berubah serius. Tidak akan. Semua syarat tertulis. Kamu boleh membacanya bersama pengacara independen. Tidak ada kewajiban hubungan pribadi di luar persetujuanmu. Laras merasa sedikit lega. Rendra menutup map. Kamu terpilih. Laras mengira salah dengar. Maaf? Aku memilihmu. Sekarang? Ya. Tapi peserta lain masih ratusan. Tidak perlu dilanjutkan. Laras menatap pintu. Kenapa saya? Rendra menatapnya tenang. Ketika melihat seseorang kesulitan bernapas, kamu tidak memaksanya disentuh setelah diminta berhenti. Kamu juga tidak memotretnya atau membuat keributan. Itu saja. Untuk sekarang cukup. Rendra menekan tombol di meja. Seorang pria masuk membawa tablet. Dion, hentikan seleksi. Pria itu menatap Rendra lalu Laras. Semua peserta? Semua. Dion menghela napas. Baik, setelah Rendra pergi, pria itu memperkenalkan diri sebagai Dion Prakoso, kepala urusan legal pribadi Rendra. Besok kita bahas kontrak. Laras bertanya, kenapa dia memilih saya secepat itu? Dion menatap pintu. Kalau saya tahu isi kepala Pak Rendra,
Pekerjaan saya jauh lebih mudah. Pertemuan berikutnya dilakukan di kantor hukum independen. Laras didampingi pengacara perempuan yang biaya konsultasinya ditanggung pihak Rendra. Mereka membaca setiap halaman dengan teliti. Perjanjian pribadi mereka berlaku selama 1 tahun. Akad nikahnya tetap pernikahan sah, bukan pernikahan yang otomatis berakhir karena waktu. Laras akan tinggal di kediaman Rendra, tetapi memiliki kamar sendiri, hadir di acara keluarga dan perusahaan tertentu, menjaga kerahasiaan, serta tidak memberikan wawancara sembarangan. Setelah 1 tahun, jika keduanya tetap ingin berpisah, proses perceraian akan diajukan melalui pengadilan agama dan seluruh urusan hukumnya ditangani tim legal. Kompensasi 5 miliar rupiah dibayar di muka. Satu pasal membuat Laras berhenti. Jarak fisik minimal 1 meter. Dion mengangguk. Serius? Sangat. Bahkan setelah menikah? Ya. Kenapa? Dion menarik napas. Pak Rendra punya kondisi yang dipicu stres dan kontak fisik yang tidak terduga. Kulitnya bisa memerah, muncul bentol, napas sesak, dan dalam kondisi berat, dia bisa mengalami serangan panik. Laras teringat parkiran. Jadi itu bukan alergi makanan? Bukan. Apakah berbahaya? Bisa, karena itu jangan menyentuhnya tanpa izin. Laras membaca bagian lain. Tidak ada kewajiban tidur sekamar atau hubungan pribadi. Ada klausul perlindungan yang memungkinkan Laras mengakhiri perjanjian jika batas pribadinya dilanggar. Kalau saya mundur tanpa alasan khusus, sebagian kompensasi harus dikembalikan sesuai sisa masa kontrak, kecuali Pak Rendra membebaskan. Laras menatap halaman terakhir. 5 miliar rupiah bisa membiayai pengobatan Naya, pendidikan Bima dan Dito, rumah yang layak, serta modal usaha. Namun, angka itu juga berarti setahun hidupnya terikat pada orang asing. Pengacaranya berbisik, jangan tanda tangan karena merasa terdesak. Laras membayangkan wajah Naya di ranjang rumah sakit. Uangnya benar-benar dibayar di muka. Begitu dokumen selesai, dana ditransfer ke rekeningmu. Laras menarik napas panjang, kemudian menandatangani. 2 jam kemudian teleponnya bergetar, notifikasi bank. Ia menatap saldo berkali-kali, 5 miliar rupiah. Hal pertama yang Laras lakukan bukan membeli pakaian atau memesan hotel bagus. Ia menelpon rumah sakit, melunasi pemeriksaan lanjutan Naya, mengurus perjalanan ke Jakarta, lalu menyisihkan dana pendidikan kedua adiknya. Malam itu di penginapan sederhana, ia duduk di tepi tempat tidur sambil menangis. Bukan karena bahagia, bukan pula karena menyesal. Hidupnya hanya berubah terlalu cepat. 3 hari kemudian, pemeriksaan Naya menunjukkan bahwa tindakan bisa dilakukan dalam beberapa minggu dan peluang pemulihannya baik. Baru setelah itu, Laras memberitahu adik-adiknya tentang sumber uang. Apa maksudnya menikah kontrak? Suara Bima meninggi. Pernikahan resmi, 1 tahun. Dengan orang yang tidak Mbak kenal. Sekarang sedikit kenal. Sedikit? Laras menjelaskan tentang kontrak, pengacara, dan batasan yang jelas. Bima menggeleng. Aku tidak mau kuliah pakai uang kalau Mbak harus mengorbankan hidup. Aku tidak menjual hidupku. Aku membuat keputusan. Itu berbeda. Naya yang sejak tadi diam berkata pelan. Kalau karena aku tidak mau operasi. Laras langsung duduk di sebelahnya. Jangan pernah bilang begitu. Penyakitmu bukan salahmu. Keputusan ini keputusan Mbak. Tugasmu cuma sembuh. Naya menangis dan memeluknya. Beberapa hari kemudian, Laras pindah ke rumah Rendra di kawasan Tenang, Jakarta Selatan. Bangunannya besar, memiliki halaman luas, kolam panjang, dan ruang tamu dengan langit-langit tinggi. Namun hal pertama yang Laras rasakan bukan kemewahan, melainkan sunyi. Seorang asisten rumah tangga mengantarnya ke kamar di lantai 2. Kamar itu bahkan lebih besar daripada separuh rumah kontrakannya di Solo. Pak Rendra ada? Tanya Laras. Di ruang kerja Mbak, biasanya beliau tidak suka diganggu. Laras baru selesai membuka koper ketika terdengar ketukan. Rendra berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih tanpa jas. Kamar ini cukup?
Lebih dari cukup. Rumah saya di Solo hampir bisa dimasukkan ke ruang gantinya. Rendra mengangguk. Mereka sama-sama diam. Laras akhirnya bertanya, "Jadi saya harus melakukan apa?" "Besok kita mengurus pencatatan pernikahan." "Besok?" "Iya, saya kira minggu depan." Rapat dewan terlalu dekat. "Setelah menikah, kamu tinggal di sini dan hadir saat diperlukan." Itu saja. Itu saja. 5 miliar hanya untuk tinggal dan muncul di acara. Kurang lebih, Laras menyipitkan mata. Saya makin yakin ada yang tidak beres. "Kamu selalu bicara seperti itu kepada orang yang membayar 5 miliar. Justru karena 5 miliar, saya harus banyak tanya." Rendra hampir tersenyum. "Besok pukul 9. Tidak perlu gaun besar." "Tidak ada pesta?" "Tidak." "Keluarga?" "Hanya saksi dan petugas." Laras mengangguk, lalu bertanya, "Kenapa harus menikah? Maksud saya, alasan sebenarnya." Rendra berjalan ke dekat balkon, tetap menjaga jarak. "Kakek saya mendirikan Baskara Nusantara Group. Setelah beliau meninggal, 51% saham keluarga ditempatkan dalam trust. Hak suara paket itu dijalankan oleh 3 wali keluarga. Dewan direksi bisa mengganti CEO kalau mayoritas wali mendukung." "Dan paman Anda ingin mengambil 2 suara?" "Ya, Om Hadi sedang meyakinkan mereka bahwa kondisi kesehatan saya membuat saya tidak cocok memimpin jangka panjang." "Lalu pernikahan saya masuk di mana?" "Salah satu ketentuan wasiat kakek meminta saya menunjukkan rencana kesinambungan keluarga sebelum usia 33. Para wali menganggap pernikahan sebagai bukti stabilitas. Kuno memang. Sangat kuno. Aku juga tidak membuat aturannya. Dion bahkan sedang menelusuri beberapa perpindahan kuasa suara dan transaksi perusahaan afiliasi yang dekat dengan Om Hadi. Ada yang terasa janggal, tapi belum cukup untuk menuduh siapapun." Laras bersandar pada meja. "Jadi saya dipakai untuk meyakinkan wali trust bahwa hidup Anda stabil?" "Kurang lebih. Padahal kita tidak boleh berdiri dekat." Rendra menatapnya. "Itu bagian yang harus kita pelajari." Keesokan harinya, mereka menjalani akad nikah sederhana setelah seluruh persyaratan KUA diperiksa. Karena ayah Laras telah meninggal dan tidak ada wali nasab yang dapat hadir serta memenuhi ketentuan, petugas menetapkan wali hakim. Seorang penghulu memimpin proses itu. Disaksikan 2 saksi laki-laki. Rendra mengucapkan ijab kabul dengan 1 tarikan napas dan menyerahkan mahar yang telah disepakati Laras, terpisah sama sekali dari kompensasi kontrak. Tidak ada pelaminan besar atau resepsi mewah. Laras mengenakan kebaya modern warna gading yang dipinjamkan Bu Sulastri. Rambutnya disanggul sederhana. Rendra memakai setelan gelap dengan aksen batik. Setelah akad selesai dan dokumen ditandatangani, mereka diminta berfoto. Saat diminta berdiri berdampingan untuk foto, Laras otomatis menjaga jarak. Fotografer kebingungan. "Sedikit lebih dekat, Pak, Bu." Rendra menegang. Laras melihat rahangnya mengeras dan langsung berkata, "Mas, ambil angle yang bikin kami kelihatan dekat saja. Jangan sampai fotonya seperti rapat pengurus kampung." Beberapa orang tertawa. Ketegangan Rendra berkurang. Fotografer mengubah sudut. Hasilnya mereka tampak berdiri rapat meski sebenarnya masih terpisah. Setelah semuanya selesai, Laras memandangi dokumen pernikahan di tangannya. Aneh, beberapa hari lalu ia masih sibuk menghitung keuntungan nasi liwet. Sekarang, secara hukum, ia adalah istri Rendra Baskara. Dalam perjalanan pulang, mereka duduk di kursi belakang mobil dengan ruang lebar di antara keduanya. "Rendra, kalau setahun selesai, kita benar-benar bebas." Rendra memandangnya. "Kalau itu yang kamu inginkan?" Laras mengangguk dan kembali melihat keluar jendela. Ia tidak melihat bagaimana Rendra memalingkan wajah setelah menjawab. Dan Laras belum tahu bahwa bagi Rendra, 1 tahun itu bukan sekedar masa berlaku kontrak. Itu
adalah kesempatan yang sudah ia tunggu jauh lebih lama daripada yang bisa dibayangkan Laras. Hari-hari pertama Laras sebagai istri Rendra terasa lebih aneh daripada yang ia bayangkan. Ia bangun sebelum azan subuh karena tubuhnya sudah terbiasa dengan ritme pasar. Namun, tidak ada panci besar yang harus diangkat. Tidak ada daun pisang yang perlu dipotong, dan tidak ada keranjang jamu yang harus dibawa ke motor. Di dapur, 2 orang staf sudah menyiapkan sarapan lengkap. Ada bubur ayam, buah potong, roti, kopi, bahkan nasi goreng kalau Laras menginginkannya. Rendra hampir tidak terlihat pada siang hari. Ia berangkat sebelum pukul 7 dan sering pulang setelah malam. Kalau bertemu, percakapan mereka biasanya singkat. "Kamu sudah makan?" "Sudah." "Naya bagaimana?" "Jadwal tindakannya minggu depan." "Kalau butuh sesuatu, bilang Dion." Lalu Rendra masuk ruang kerja. Namun Laras mulai melihat hal-hal kecil yang tidak tertulis dalam kontrak. Setiap pagi ada kendaraan perusahaan yang siap mengantar Laras ke rumah sakit. Biaya penginapan Bima dan Dito saat datang menjenguk Naya sudah dibayar tanpa diminta. Bahkan Rendra meminta seorang staf membantu mengurus dokumen rujukan dan administrasi agar Laras tidak bolak-balik membawa map dari satu loket ke loket lain. Ketika Laras memprotes, Rendra hanya menjawab, "Waktumu lebih baik dipakai menemani adikmu daripada mengantre. Kamu memang selalu menyelesaikan masalah dengan uang? Kalau masalahnya bisa diselesaikan dengan uang, kenapa dibuat sulit?" "Karena tidak semua orang punya uang sebanyak kamu." Rendra diam sejenak. "Benar." Jawaban singkat itu membuat Laras tidak jadi marah. Operasi Naya akhirnya berjalan lancar. Saat dokter keluar dan mengatakan tindakan berhasil, Laras menangis di depan ruang tunggu. Bima memeluknya, Dito menepuk punggungnya, dan Bu Sulastri ikut mengucap syukur. Rendra tidak datang karena rapat dewan direksi. Tetapi sebuah pesan masuk ke telepon Laras. "Bagaimana Naya?" Laras menjawab cepat. "Operasinya berhasil, terima kasih." Balasan Rendra hanya 2 kata. "Syukur, pulanglah." Laras tersenyum tanpa sadar. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, lampu ruang kerja Rendra masih menyala. Laras mengetuk pintu. "Masuk." Rendra duduk di depan laptop, mengenakan kacamata yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. "Naya berhasil dioperasi." "Aku tahu." "Dion memberitahu." Rendra mengangguk. Laras berdiri beberapa langkah dari meja. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk semuanya." "Itu bagian dari kesepakatan." "Tidak semuanya." Rendra melepas kacamata. Laras ingin mengatakan lebih banyak, tetapi jarak 1 meter yang selalu mereka jaga terasa seperti garis tak terlihat di lantai. Ia akhirnya hanya tersenyum. "Selamat malam." "Laras?" Ia menoleh. "Besok sore jangan pergi." "Kenapa?" "Ada orang yang akan datang." Ternyata orang itu adalah Maya Baskara, sepupu Rendra sekaligus kepala komunikasi perusahaan. Maya datang mengenakan celana panjang linen dan blus hitam sederhana. Tetapi cara ia berjalan membuat seluruh ruangan terasa seperti kantor. Rambutnya dipotong sebahu, tatapannya tajam, dan dalam 5 menit pertama, ia sudah memeriksa Laras dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Jadi ini istri yang membuat seluruh keluarga ribut." Laras mengulurkan tangan secara refleks, lalu ingat bahwa hubungan keluarga Rendra dengan sentuhan mungkin rumit. Maya justru menjabat tangannya dengan hangat. "Aku Maya." "Laras." "Aku tahu, seluruh divisi komunikasi tahu." "Wah, saya sudah terkenal." Terkenal dan menyulitkan. Rendra yang berdiri di dekat jendela berkata, "Jangan menakutinya. Aku sedang menyelamatkanmu." Maya membuka tablet. 3 hari lagi ada malam amal Yayasan Baskara. Media hadir, dewan hadir, keluarga besar hadir. Dan karena berita pernikahan kalian sudah mulai bocor, semua mata akan tertuju ke pasangan baru paling misterius di Jakarta.
Laras menatap Rendra. Kamu tidak bilang. Aku baru mau bilang. Setelah saya tahu dari orang lain. Maya tertawa kecil. Bagus, setidaknya ada yang berani memotong kalimat Rendra. Yang paling penting, Pak Hadi Baskara, kata Maya. Pamannya Rendra? Ya, dia ramah kalau ada kamera dan berbahaya kalau tidak ada. Kalau dia menghina saya? Tersenyum. Kalau dia menghina keluarga saya? Maya menatapnya. Kalau itu terjadi, aku tidak yakin bisa menyuruhmu tersenyum. Laras memilih kebaya biru tua dengan detail batik sogan yang tidak terlalu mencolok. Ia menolak perhiasan besar dan hanya memakai anting kecil milik mendiang ibunya. Saat keluar dari kamar pada malam acara, Rendra sudah menunggu di bawah. Lelaki itu terdiam. Laras berhenti di anak tangga terakhir. Kenapa? Tidak apa-apa. Kalau jelek, bilang saja. Maya masih punya waktu memperbaiki. Bagus. Hanya bagus. Rendra menatapnya lagi. Sangat bagus. Entah mengapa, dua kata tambahan itu membuat Laras lebih gugup daripada menghadapi ratusan tamu. Acara Yayasan Baskara diselenggarakan di ballroom sebuah hotel besar. Lampu gantung memenuhi langit-langit. Musik keroncong modern mengalun lembut sebelum berganti pertunjukan gamelan kontemporer dan para tamu mengenakan batik terbaik mereka. Begitu Laras dan Rendra turun dari mobil, kilatan kamera menyambut. Rendra menjaga wajah tenang. Laras ingat semua arahan Maya. Jangan terlalu cepat berjalan, jangan menatap lantai, dan jangan menjawab pertanyaan tentang nilai kontrak. Bu Laras, bagaimana pertama kali bertemu Pak Rendra? Laras melirik suaminya. Di tempat yang sangat tidak romantis. Tawa wartawan pecah. Siapa yang jatuh cinta duluan? Laras hampir tersedak. Rendra menjawab datar. Pertanyaan berikutnya. Mereka memasuki ballroom dengan jarak yang tampak kecil dari depan. Meski sebenarnya, Laras terus menjaga batas aman. Rendra juga terlihat lebih tegang daripada di rumah. Setiap kali seseorang mencoba menepuk bahunya, Dion atau staf lain segera mengalihkan gerakan itu menjadi salam formal. Malam berlangsung baik sampai Pak Hadi mendekat. Paman Rendra itu berusia akhir 50-an, berpenampilan rapi dan selalu tersenyum. Ia menyambut Laras dengan bahasa yang sopan. Jadi ini Laras. Selamat malam, Pak. Saya dengar kamu dari Solo. Iya. Usaha keluarga, saya punya kios makanan. Hadi mengangguk seolah kagum. Menarik, dari kios pasar langsung masuk keluarga Baskara. Hidup memang penuh kejutan. Nada suaranya halus, tetapi maksudnya jelas. Laras tersenyum. Betul, Pak. Saya juga tidak menyangka orang dari pasar ternyata bisa berada di ruangan yang sama dengan orang-orang yang menganggap asal-usul lebih penting daripada sikap. Maya yang berdiri tidak jauh langsung menunduk untuk menyembunyikan senyum. Hadi masih tersenyum. Kamu cukup berani. Saya cuma terbiasa menjawab pelanggan. Semoga kamu juga terbiasa dengan perhatian. Keluarga ini tidak seperti lingkungan tempatmu biasa hidup. Rendra akhirnya berbicara. Cukup, Om. Hadi menoleh. Rendra berdiri sedikit lebih dekat ke Laras. Kalau Om ingin membahas strategi perusahaan, kita bisa bicara di kantor. Kalau datang untuk merendahkan istri saya, percakapan selesai. Suasana di sekitar mereka berubah. Laras bahkan lupa bernapas. Hadi menatap keponakannya beberapa detik sebelum tersenyum lagi. Tentu, saya hanya bercanda. Dia tidak tertawa. Hadi pergi. Laras menoleh ke Rendra. Kamu tidak harus melakukan itu. Aku tahu. Tapi kamu lakukan. Rendra tidak menjawab. Untuk pertama kalinya malam itu, Laras tidak merasa sedang memainkan peran. Beberapa saat kemudian, pembawa acara mengundang Rendra ke panggung untuk memberikan sambutan. Acara utama berlangsung lancar. Masalah muncul setelahnya ketika puluhan tamu bergerak sekaligus menuju area makan malam. Lorong sempit terbentuk.
Seseorang tanpa sengaja menyenggol bahu Rendra. Lalu orang lain terlalu dekat. Laras melihat perubahan itu lebih cepat daripada siapapun. Rahang Rendra menegang. Tangan kirinya mengepal. Napasnya mulai pendek. "Dion?" panggil Laras. Namun suara musik dan keramaian menelan panggilannya. Rendra berusaha berjalan keluar, tetapi beberapa tamu justru mendekat untuk menyapa. Laras segera berdiri di antara mereka. "Maaf Pak Rendra, ada panggilan penting, mohon beri jalan." Ia mengucapkannya sambil tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Maya melihat dari jauh dan segera membantu mengalihkan perhatian tamu. Laras membawa Rendra ke balkon samping ballroom. Udara malam lebih sejuk dan suara di dalam berubah menjadi dengung. Rendra bersandar pada pagar. "Jangan dekat." Laras berhenti sekitar 2 meter darinya. "Oke." Napas Rendra semakin cepat. "Lihat saya." "Aku bilang jangan dekat." "Saya tidak dekat, cuma lihat." Rendra menatapnya. Tarik napas pelan, sama seperti di parkiran. "Aku tidak perlu." "Kalau mau marah nanti saja." Laras mengangkat tangannya sendiri, memberi contoh ritme napas. Rendra mengikuti. Perlahan, kemerahan di lehernya berhenti menyebar. "Bagus," kata Laras. "Sekarang pikirkan sesuatu yang tenang." "Apa?" "Solo waktu pagi." Rendra menatapnya aneh. Bayangkan suara tukang sayur, aroma teh panas, orang rebutan parkir di depan pasar. Itu tidak tenang. "Bagi saya tenang." Rendra tertawa pendek di sela napasnya. Laras tersenyum lega. Lalu, sesuatu terjadi yang tidak ia duga. Rendra mengulurkan tangan. Laras langsung diam. Telapak tangan lelaki itu terbuka di antara mereka. "Rendra, pegang." "Kamu yakin?" "Pegang tangan saya." Laras menatap kulit tangannya, lalu wajah Rendra. Ia melangkah mendekat perlahan. 1 meter, 1,5 meter. Jarak yang selama ini seperti tembok akhirnya menghilang. Laras menyentuhkan ujung jarinya terlebih dulu. Tidak ada perubahan. Kemudian, telapak tangannya bertemu telapak Rendra. Hangat. Rendra menutup jari-jarinya perlahan. Laras menahan napas. Mereka menunggu. 5 detik, 10. Tidak ada bentol. Tidak ada kemerahan baru. Tidak ada sesak. Tatapan Rendra berubah seolah ia sendiri tidak percaya. "Bagaimana?" bisik Laras. "Tidak apa-apa." "Benar." Rendra mengangguk. Laras tersenyum lebar. "Berarti saya bukan manusia." Rendra menatapnya lalu tertawa, kali ini sungguh-sungguh. Laras baru menyadari bahwa tangannya masih digenggam. Aneh sekali, seharusnya itu hanya sentuhan sederhana. Namun bagi mereka, tindakan sekecil itu terasa lebih intim daripada pelukan bagi pasangan lain. Pintu balkon terbuka, Dion muncul dan langsung berhenti ketika melihat tangan mereka. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi tidak percaya. "Pak." Rendra melepaskan tangan Laras perlahan. "Aku baik-baik saja." Dion masih menatap mereka. "Benar-benar baik." "Ya." Laras mengusap telapak tangannya sendiri. Hangat dari genggaman tadi masih tertinggal. Saat kembali ke ballroom, aturan 1 meter kembali mereka jalankan. Dari luar, tidak ada yang tahu bahwa sesuatu telah berubah. Namun sepanjang perjalanan pulang, Laras berkali-kali melihat tangan Rendra yang terletak di atas paha. Rendra juga beberapa kali melirik tangannya. Tidak ada satupun dari mereka membicarakan kejadian di balkon, sampai mobil hampir tiba di rumah. "Laras." "Terima kasih." "Untuk acara tadi." "Untuk tidak membuatku merasa sakit adalah sesuatu yang memalukan." Laras menatapnya. "Rendra, sakit itu bukan aib." Lelaki itu terdiam. Laras melanjutkan.
Dan kalau suatu hari kamu sesak lagi, jangan sok kuat sendirian. Orang Jawa bilang, urip iku urup. Hidup itu seharusnya memberi terang buat orang lain. Sesekali tidak apa-apa membiarkan orang lain menyalakan lampu untukmu. Rendra menatapnya cukup lama. Laras merasa pipinya memanas dan buru-buru melihat keluar jendela. Ia tidak tahu bahwa bagi Rendra, kalimat sederhana itu jauh lebih berbahaya daripada sentuhan tadi. Karena malam itu, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Rendra mulai berharap Laras tidak hanya tinggal sampai kontrak berakhir. Setelah malam di ballroom itu, aturan 1 meter tidak pernah benar-benar terasa sama lagi. Kontraknya masih ada, pasalnya belum diubah. Namun Laras mulai menangkap kebiasaan baru pada Rendra. Saat sarapan, lelaki itu tidak lagi memilih kursi di ujung meja. Ketika mereka menonton berita di ruang keluarga, Rendra duduk di sofa yang sama, meski masih menyisakan ruang di antara mereka. Bahkan saat Laras menyerahkan secangkir kopi, Rendra tidak meminta gelas diletakkan di meja lebih dulu. Perubahan itu kecil, tetapi bagi seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dengan kewaspadaan terhadap sentuhan, semuanya terasa besar. Suatu malam, Rendra pulang lewat pukul 11. Laras sedang duduk di ruang makan sambil memeriksa catatan keuangan kios yang sementara dikelola tetangganya. "Kamu belum tidur?" tanya Rendra. "Menunggu kabar Naya, besok kontrol." Rendra duduk di seberangnya. Laras melihat wajahnya lelah. "Kamu sudah makan?" "Belum lapar." Itu jawaban orang yang sebenarnya belum makan. "Aku baik-baik saja." Laras mendecakkan lidah. Ia masuk ke dapur dan kembali membawa semangkuk soto ayam yang tadi disisihkan Bu Sulastri. "Habiskan." Rendra mengangkat alis. "Ini perintah." "Iya." "Kamu sadar siapa pemilik rumah?" "Orang yang kalau sakit perut nanti merepotkan satu rumah." Rendra menatapnya beberapa detik lalu mengambil sendok. Begitu pula, tidak ada pasal yang menyuruh Rendra mengirim bunga sederhana ke kamar Naya setelah kontrol menunjukkan kondisi adiknya membaik. Pada kartu kecil itu hanya tertulis, "Cepat sehat, kakakmu terlalu cerewet kalau sedang khawatir." Naya tertawa saat membacanya. "Mas Rendra lucu juga." "Jangan tertipu," jawab Laras. "Di kantor katanya galak. Tapi sama Mbak tidak." Kalimat itu terus terngiang di kepala Laras. Beberapa hari kemudian, Naya sudah diizinkan pulang sementara sebelum kontrol berikutnya. Laras memutuskan membawa adik-adiknya kembali ke Solo selama akhir pekan. Ia baru sedang memasukkan pakaian ke tas ketika Rendra muncul di depan kamar. "Kamu mau pulang?" "Iya, sudah lama rumah kosong. Kios juga harus saya cek." "Aku ikut." Laras berhenti. "Kamu? Kenapa?" "Tidak apa-apa. Saya cuma membayangkan kamu berdiri di pasar sambil pakai sepatu mahal. Bisa jadi tontonan." "Aku punya sepatu biasa." "Definisi biasa kita mungkin beda." Rendra tetap ikut. Mereka berangkat pagi-pagi dengan mobil tanpa rombongan besar. Hanya Dion yang mengemudi bagian awal perjalanan sebelum digantikan sopir. Rendra sengaja meminta pengamanan tidak mencolok. Laras menghargai itu. Ia tidak ingin kepulangannya membuat satu kampung heboh. Tetapi harapan itu gagal begitu mobil berhenti di depan rumah kontrakan. Dito keluar lebih dulu dan membeku. "Mas Rendra?" Bima muncul di belakangnya. Wajahnya masih menyimpan sedikit kecurigaan sejak pertama tahu soal kontrak. Rendra turun dari mobil. "Halo." Dito menjawab lebih cepat. "Masuk, Mas." Bima hanya mengangguk. Laras menatap keduanya. "Kalian jangan pasang wajah seperti satpam kompleks." Naya yang masih harus banyak beristirahat keluar pelan. Begitu melihat Rendra, wajahnya langsung cerah. "Mas, terima kasih bunganya." Rendra tampak sedikit kikuk. "Sudah lebih baik." "Sudah, Mbak Laras yang lebih bawel." "Yang itu saya percaya." Laras melotot.
Dito tertawa. Suasana perlahan mencair. Rendra tidak keberatan duduk di tikar ruang tengah, makan tahu kupat dari warung ujung jalan, atau minum teh manis dari gelas yang bentuknya tidak sama. Ketika Dito bertanya apakah mobilnya berharga miliaran, Rendra menjawab, "Kalau kamu menabrakannya, baru kita hitung bersama." Bahkan Bima akhirnya tersenyum. Keesokan paginya, Laras membawa Rendra ke kios. Pasar sudah ramai. Bau rempah, sayuran basah, gorengan, dan kopi tubruk bercampur di udara. Beberapa pedagang langsung mengenali Laras dan memanggilnya. Ketika melihat Rendra berjalan di belakang, mereka mulai berbisik. "Pacarmu, Ras?" "Suami," jawab Laras singkat. Seorang ibu penjual bunga tertawa keras. "Loh, kapan nikah? Kok kami tidak diundang?" "Dadakan, Bu." "Ganteng juga. Jangan galak-galak sama Laras, Mas." Rendra yang biasanya dingin hanya mengangguk sopan. Laras menahan tawa. Ia membuka kios dan mulai mengecek persediaan. Tanpa diminta, Rendra berdiri membantu memasukkan botol jamu ke kotak. "Jangan begitu," kata Laras. "Kenapa? Nanti dunia bisnis Indonesia runtuh karena CEO mengangkat kardus. Aku masih punya 2 tangan. 2 tangan yang biasanya tanda tangan proyek miliaran. Sekarang sedang angkat beras kencur." Laras tertawa. Saat itulah seorang pelanggan lama datang. Seorang lelaki tua yang mengenal keluarga Laras sejak ayahnya masih hidup. "Laras, suamimu?" "Iya, Pak De." Lelaki itu menatap Rendra lalu berkata, "Jaga dia baik-baik. Anak ini dari dulu keras kepala. Kalau ada masalah tidak pernah cerita." Rendra menoleh kepada Laras. Informasi penting. Jangan percaya semua pelanggan saya." Pak De tertawa dan pergi. Namun tidak semua orang menyambut dengan baik. Menjelang siang, salah satu sepupu Laras, Rini, datang bersama ibunya. Mereka adalah keluarga yang dulu pernah menampung Laras dan adik-adiknya. Rini memandang mobil yang terparkir di seberang pasar, lalu Rendra. "Wah, ternyata kabar orang kampung benar." Laras tetap menata dagangan. "Kabar apa?" "Kamu menikah dengan orang kaya." "Iya." "Cepat sekali nasib berubah. Dulu minta tinggal di rumah kami, sekarang naik mobil mewah." Laras menahan napas. Bibinya menambahkan, "Kalau sudah berhasil, jangan lupa siapa yang dulu memberi makan." Rendra berdiri beberapa langkah di belakang. Laras tahu dia mendengar semuanya. Dulu kalimat seperti itu bisa membuat Laras diam sampai malam. Sekarang ia hanya menatap bibinya. "Saya tidak lupa, Bulik. Justru karena ingat, saya belajar tidak membuat orang yang sedang susah merasa berutang setiap kali makan." Wajah bibinya berubah. "Mulutmu sekarang berani." "Saya cuma tidak mau adik-adik saya mendengar lagi bahwa mereka beban." Rini mendengus. "Mentang-mentang sekarang punya suami kaya." Rendra akhirnya maju 1 langkah. "Kalau ada yang ingin Anda katakan tentang istri saya, katakan langsung kepada saya." Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat keduanya diam. Bibinya mencoba tersenyum. "Kami keluarga, Mas. Kalau begitu, perlakukan dia seperti keluarga." Mereka pergi tidak lama kemudian. Laras berdiri diam beberapa detik. "Kamu tidak perlu ikut campur." "Aku tahu." "Kamu selalu bilang begitu." "Karena memang tahu." Laras menatapnya, lalu tanpa sadar tertawa kecil. Menyebalkan. Malamnya, mereka pergi ke wedangan dekat pusat kota. Tidak ada meja mewah, hanya bangku kayu, lampu kuning, teh panas, jadah bakar, sate telur puyuh, dan suara obrolan orang-orang yang pulang kerja. Rendra tampak lebih santai daripada biasanya. "Kenapa kamu suka tempat seperti ini?" tanyanya. "Karena orang datang tidak perlu jadi siapa-siapa. Mau dosen, tukang jahit, mahasiswa, semua duduk di bangku yang sama." Rendra mengangguk. "Di rumahku dulu, meja makan dipakai untuk membahas bisnis." "Kasihan." "Kenapa?"
Meja makan seharusnya buat rebutan kerupuk. Rendra tertawa. Laras memandangnya. Saat tertawa, wajah Rendra kehilangan hampir semua ketegangan yang biasa melekat padanya. Laras tiba-tiba merasa takut pada pikirannya sendiri. Ia menyukai wajah itu. Ia menyukai suara tawanya. Dan yang paling berbahaya, ia mulai menyukai perasaan ketika Rendra berada di dekatnya. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Mobil berhenti di depan rumah. Tetapi Laras tidak langsung turun karena petir menyambar cukup dekat. Rendra menatapnya. Takut petir? Tidak. Petir berikutnya terdengar. Laras refleks memegang lengan Rendra. Keduanya membeku. Laras buru-buru melepaskan tangan. Maaf. Rendra melihat kulit lengannya. Tidak ada reaksi. Kamu baik-baik saja? Iya. Benar. Laras? Jangan selalu minta maaf setelah menyentuhku. Rendra mengulurkan tangan. Kali ini, Laras tidak ragu terlalu lama. Ia menyambutnya. Setelah kembali ke Jakarta, kedekatan mereka semakin sulit disembunyikan. Suatu malam, Laras sedang berdiri di balkon kamar ketika Rendra datang membawa 2 cangkir wedang jahe. Ia menyerahkan satu. Sejak kapan kamu minum beginian? Sejak seseorang bilang kopi malam bikin aku sulit tidur. Orang itu pintar. Orang itu cerewet. Mereka berdiri berdampingan. Tidak 1 meter. Hanya beberapa sentimeter. Laras merasakan punggung tangannya menyentuh tangan Rendra. Tidak ada yang menjauh. Rendra, katanya pelan. Kalau tubuhmu sekarang tidak bereaksi saat saya menyentuh, apa berarti kamu sembuh? Aku belum tahu. Sudah periksa. Besok. Keesokan harinya, Rendra menemui dokter yang menanganinya sejak beberapa tahun terakhir. Dokter menjelaskan bahwa kondisinya bukan alergi sederhana. Tubuh Rendra sangat sensitif terhadap tekanan psikologis, terutama ketika merasa terancam atau kehilangan kendali. Sentuhan yang datang saat ia tegang bisa memicu reaksi kulit dan sesak. Lalu kenapa dengan Laras tidak? Tanya Rendra. Dokter tersenyum tipis. Karena saat bersama dia, mungkin tubuhmu tidak merasa sedang menghadapi ancaman. Itu terdengar terlalu sederhana. Tubuh manusia sering lebih jujur daripada pemiliknya. Malam itu Laras sedang menata buku di ruang keluarga. Rendra berdiri di ambang pintu dan memperhatikannya cukup lama. Kenapa lihat-lihat? Tanya Laras. Aku sudah dari dokter. Bagaimana? Tidak ada kepastian, tapi katanya aku lebih tenang saat bersamamu. Laras tersenyum. Dokternya pintar. Kamu senang sekali memuji orang yang membenarkanmu? Berarti saya memang benar. Rendra berjalan mendekat. Laras masih tersenyum sampai menyadari jarak di antara mereka tinggal beberapa langkah. Rendra? Lelaki itu berhenti tepat di depannya. Kalau aku melakukan sesuatu dan kamu tidak suka, bilang. Jantung Laras mulai berdetak cepat. Apa? Rendra mengangkat tangan perlahan, lalu menyentuh pipinya. Laras tidak mundur. Telapak tangan Rendra hangat. Mereka saling menatap beberapa detik yang terasa terlalu panjang. Kemudian Rendra menunduk. Bibir mereka bertemu dalam ciuman singkat, ragu, hampir seperti pertanyaan. Laras membeku. Rendra segera mundur. Maaf. Laras menyentuh bibirnya sendiri. Rendra tampak lebih panik daripada saat serangan di parkiran. Aku seharusnya tidak. Diam dulu. Rendra terdiam. Laras memperhatikan wajah, leher, dan tangannya. Tidak ada merah. Rendra mengernyit. Serius, kamu malah cek alergi? Ya, ini penting. Rendra tertawa tak percaya. Laras ikut tertawa, meski pipinya panas. Suasana yang tadinya tegang menjadi ringan. Namun malam itu, setelah masuk kamar, Laras tidak bisa tidur.
Ia memikirkan ciuman itu berulang-ulang. Bukan karena ciumannya hebat atau karena Rendra seorang lelaki kaya. Justru karena beberapa detik itu terasa sama sekali tidak seperti bagian dari kontrak. Dan itulah yang membuat Laras takut. Beberapa hari kemudian, ketika mencari berkas rumah sakit Naya di ruang kerja Rendra, Laras melihat sebuah amplop tua di bawah tumpukan dokumen. Ia tidak berniat membuka, namun sebuah foto terjatuh dari dalam. Laras membungkuk dan mengambilnya. Foto itu memperlihatkan sebuah kios sederhana di Solo saat hujan. Di depan kios, berdiri seorang perempuan muda dengan rambut diikat asal, mengenakan celemek dan memegang payung. Laras menatap foto itu lama. Perempuan itu adalah dirinya, bukan Laras sekarang. Laras 7 tahun lalu. Tangannya mulai dingin. Ia membalik foto. Di belakangnya tertulis sebuah tanggal lama dan satu kalimat dengan tulisan tangan. Hari ketika seseorang asing membuatku tidak takut pada dunia. Laras berdiri membeku. Pintu ruang kerja terbuka. Rendra masuk. Tatapan lelaki itu langsung jatuh pada foto di tangan Laras. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, wajah Rendra benar-benar kehilangan ketenangannya. Beberapa detik setelah pintu ruang kerja terbuka, tidak ada yang bergerak. Rendra berdiri di ambang pintu. Laras masih memegang foto lama itu. Suara pendingin ruangan terdengar terlalu jelas di antara mereka. "Apa ini?" tanya Laras. Rendra tidak menjawab. Laras mengangkat foto. "Saya tanya, apa ini?" Rendra menutup pintu perlahan. "Laras, aku bisa jelaskan." Kalimat itu justru membuat dada Laras semakin sesak. Berarti memang ada yang harus dijelaskan. Rendra berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Foto itu diambil 7 tahun lalu. Saya bisa baca tanggalnya. Aku yang mengambilnya. 7 tahun lalu, aku pernah tinggal beberapa minggu di Solo. Untuk apa? Aku baru mengalami masa yang buruk. Serangan panikku semakin sering. Keluarga ingin mengirimku ke luar negeri untuk terapi, tetapi aku justru pergi sendiri. Aku ingin berada di tempat yang tidak mengenalku. Suatu sore hujan sangat deras. Aku berada dekat pasar ketika terjadi keributan karena sebuah bus hampir menyerempet pedagang. Orang-orang berkumpul, aku terjebak di tengah kerumunan. Mata Laras perlahan berubah. Ia mulai mengingat. Hujan. Seorang pemuda asing dengan jaket gelap, wajah pucat, napas tersengal di samping kios. Rendra melihat perubahan itu. "Kamu ingat?" Laras menelan ludah. "Samar. Aku tidak bisa bernapas. Semua orang ingin membantu, tapi mereka menyentuh bahuku, tanganku, menarikku. Semakin banyak yang mendekat, semakin parah." Laras akhirnya mengingat lebih jelas. Saat itu, ia baru berusia 20 tahun. Ia masih kuliah dan membantu ibunya berjualan sore. Seorang pemuda tiba-tiba masuk ke bawah terpal kios dengan wajah seperti orang ketakutan. Beberapa orang mengejarnya karena khawatir. Laras menyuruh semua orang mundur. Ia memberikan bangku tanpa menyentuh pemuda itu. Meletakkan air mineral di dekatnya. Kemudian duduk beberapa meter dari sana sampai napasnya kembali normal. "Setelah kamu tenang, kamu pergi," kata Laras. Rendra mengangguk. "Aku kembali beberapa kali." "Untuk apa?" "Melihatmu." Rendra melanjutkan. "Aku membawa kamera waktu itu. Fotografi satu-satunya hal yang membuat pikiranku tenang. Aku mengambil foto kios, pasar, hujan, dan kamu. Tanpa izin saya. Aku tahu itu salah." "Lalu selama 7 tahun, kamu menyimpan foto saya?" "Ya." Laras meletakkan foto di meja, seperti benda itu mendadak terlalu panas. "Bu Sulastri juga tahu?" Rendra tidak menjawab cepat. Itu sudah cukup menjadi jawaban.
Laras tertawa pendek, tetapi tidak ada kegembiraan di sana. Jadi seleksi itu. Awalnya memang ada rencana mencari pasangan melalui proses terbuka. Awalnya, ketika Bu Sulastri bilang dia mengenalmu dan kamu masih tinggal di Solo, aku meminta dia menawarkan kesempatan itu kepadamu. Laras merasa darahnya naik ke wajah. Jadi Anda tahu saya akan datang? Aku berharap. Dan peserta lain? Seleksi terbuka itu juga cara agar Om Hadi dan para wali melihat proses yang tampak netral. Kalau aku langsung membawa seorang perempuan dari Solo yang pernah kutemui 7 tahun lalu, mereka pasti bertanya kenapa. Kalau kamu menolak, seleksi akan tetap dilanjutkan sungguhan. Tapi ketika saya datang, keputusan Anda sudah ada. Rendra menatapnya. Aku memang berharap memilihmu. Karena 7 tahun lalu, saya pernah duduk 5 meter dari Anda saat Anda sesak. Bukan hanya itu. Lalu apa? Karena hari itu kamu membuatku merasa aman. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Kamu tidak meminta apapun. Setelah itu, aku tidak pernah benar-benar melupakanmu. Laras berjalan menjauh. Semua kejadian beberapa minggu terakhir berputar di kepala Laras. Parkiran, wawancara, keputusan mendadak, 5 miliar, bantuan untuk Naya, dan tatapan Rendra yang terasa terlalu mengenalnya. Tiba-tiba, semuanya memiliki arti lain. Apakah Anda tahu tentang Naya sebelum saya datang? Rendra terdiam. Laras menatapnya. Jawab. Aku mendapat laporan latar belakang setelah kamu mendaftar. Jadi Anda tahu saya sangat butuh uang. Ya, dan tetap menawarkan 5 miliar. Laras, Anda tahu saya hampir tidak punya pilihan. Kamu selalu punya pilihan. Benarkah? Suara Laras mulai bergetar. Adik saya harus dioperasi. 2 adik lain masih sekolah. Saya punya kios kecil dan tabungan yang bahkan tidak cukup untuk beberapa bulan. Lalu datang seorang miliarder menawarkan angka yang tidak mungkin saya dapatkan seumur hidup hanya untuk menikah setahun. Anda benar-benar mau bilang kita berdiri di posisi yang sama dan saya bebas memilih? Rendra terdiam. Kalau sejak awal Anda bilang pernah mengenal saya, pernah melihat saya, dan memang menginginkan saya sebagai orang tertentu, mungkin semuanya berbeda. Tapi Anda membuat saya berpikir, saya hanya peserta nomor 327. Aku takut kalau mengatakan yang sebenarnya, kamu akan menjauh. Jadi Anda berbohong supaya saya tidak punya kesempatan menjauh. Aku tidak bermaksud menjebakmu. Tapi itu yang terjadi. Rendra bergerak mendekat, Laras langsung mundur. Gerakan itu menghantam Rendra lebih keras daripada teriakan. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai bisa bersentuhan, Laras kembali menciptakan jarak. Jangan, katanya. Rendra berhenti. Laras melepas cincin dari jarinya. Kontrak kita masih berlaku, saya tahu. Ia meletakkan cincin di meja. Tapi saya butuh pulang. Ke Solo, kemanapun yang bukan rumah ini. Laras, dengarkan dulu. Saya sudah mendengar cukup banyak hal yang seharusnya saya dengar sejak awal. Kalau kamu pergi sekarang, media. Laras tertawa getir. Nah, akhirnya kembali ke alasan sebenarnya. Media, dewan, saham. Bukan itu maksudku. Saya tidak tahu lagi maksud Anda yang mana. Laras keluar dari ruang kerja. Malam itu ia mengemas pakaian secukupnya. Bu Sulastri mencoba bicara, tetapi Laras tidak marah kepada perempuan tua itu. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya butuh waktu. Rendra tidak menghentikannya secara paksa. Ia berdiri di ujung lorong ketika Laras membawa koper turun. Dion akan mengantar. Saya bisa pesan taksi? Bukan soal uang, sudah malam. Laras terlalu lelah untuk berdebat. Sebelum masuk mobil, ia menoleh. Rendra masih berdiri di pintu. Tidak mengejar. Tidak memanggil. Wajahnya datar seperti biasa, tetapi Laras sudah cukup mengenalnya untuk melihat bahwa lelaki itu sedang menahan sesuatu. Ia tetap pergi. Di Solo,
Laras kembali membuka kios 2 hari kemudian. Bukan karena membutuhkan uang, melainkan karena ia ingin mengingat siapa dirinya sebelum rumah besar, kamera wartawan, dan nama Baskara masuk ke hidupnya. Naya yang sudah jauh lebih sehat duduk di kios setelah sekolah. "Mbak marah sama Mas Rendra?" Laras terus menyusun botol. "Sedikit, karena dia bohong." Laras menatap adiknya. "Siapa bilang?" "Bima." Laras mendecakkan lidah. Naya memainkan ujung seragamnya. "Mas Rendra salah?" "Iya, tapi Mbak sayang." Pertanyaan itu membuat Laras diam. Naya mengangguk. "Iya." Laras menunggu. "Tapi kalau dia salah, dia juga harus dikasih kesempatan memperbaiki." "Siapa yang mengajari kamu bicara begitu?" "Bu Sulastri?" Laras tertawa meski matanya panas. Sementara itu di Jakarta, keadaan memburuk. Pak Hadi memperoleh salinan sebagian kontrak pernikahan Laras dan Rendra. Asal kebocoran belum diketahui, tetapi beberapa portal berita segera menurunkan judul tentang pernikahan miliaran rupiah. CEO Baskara Nusantara Group. Maya masuk ke ruang kerja Rendra dengan wajah marah. "Ini bukan kebocoran biasa, ada orang dalam." Rendra membaca berita di tablet tanpa ekspresi. "Berapa buruk?" "Buruk. Mereka mulai menyebut Laras pemburu harta. Ada yang menulis dia sengaja mendekatimu karena tahu kondisi kesehatanmu." Rendra langsung mengangkat kepala. "Hapus itu. Aku tidak bisa menghapus internet." "Buat pernyataan." "Pernyataan apa?" "Bahwa Laras tidak merancang apapun." Maya duduk di seberangnya. "Rendra, dengarkan. Pernikahan kalian tetap sah. Masalahnya, Hadi akan memakai kontrak itu untuk menuduhmu sengaja menyesatkan para wali trust, seolah rumah tangga ini bukti stabilitas jangka panjang, padahal sejak awal ada rencana berpisah setelah 1 tahun. Dewan mengadakan rapat luar biasa besok. Biarkan. Kalau kamu kehilangan dukungan 2 dari 3 wali, Dewan bisa memberhentikanmu. Lebih penting hentikan serangan ke Laras. Maya menghela napas. "Kamu akhirnya benar-benar jatuh cinta." Rendra tidak menjawab. Dion masuk membawa map. "Ada jalan untuk mengurangi kerusakan." "Apa?" "Kita bisa menyatakan bahwa Laras tidak mengungkapkan kondisi finansial sebenarnya saat seleksi dan kontrak dibuat sebagai hasil negosiasi dari pihaknya." Rendra menatap Dion tajam. Dion mengangkat kedua tangan. "Saya tidak bilang kita harus melakukannya. Saya bilang itu opsi yang mungkin disarankan Dewan." "Tidak. Kalau begitu opsi kedua. Akui kontrak dibuat atas inisiatifmu dan kompensasi ditawarkan oleh pihakmu. Itu yang sebenarnya. Dan itu bisa memperkuat tuduhan Hadi." Rendra menutup map. "Besok kita gunakan opsi kedua." Dion menatapnya lama. "Yakin?" "Ya. Kalau Dewan meminta Anda mundur, aku akan mundur." Laras mengetahui keputusan itu dari Maya yang menelpon malam hari. Dia berniat mengambil semua tanggung jawab besok. Laras diam. Maya melanjutkan. "Aku tidak menelpon untuk menyuruhmu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa dia menolak satu-satunya skenario yang bisa menyelamatkan posisinya, kalau skenario itu menjadikanmu kambing hitam." "Maya, dia tetap memanipulasi saya." "Aku tahu." "Dia tahu saya terdesak." "Aku tahu." "Jadi, jangan minta saya memaafkan sekarang." "Aku tidak meminta." Maya kemudian berkata, "Tapi besok mungkin dia kehilangan perusahaan yang dibangun keluarganya karena untuk pertama kalinya dia memilih tidak bersembunyi di balik kontrak." Sambungan berakhir. Malam itu, Laras tidak tidur nyenyak. Keesokan paginya, sebelum membuka kios, ia menyalakan siaran langsung konferensi pers perusahaan melalui telepon. Rendra berdiri di depan mikrofon bersama Dewan. Wajahnya tenang. Pak Hadi duduk beberapa kursi di belakang. Seorang wartawan bertanya, apakah benar Laras menerima 5 miliar rupiah untuk menikah dengannya? Rendra menjawab, "Benar." Ruangan langsung gaduh.
Pertanyaan berikutnya datang bertubi-tubi. Apakah Laras yang meminta uang? Apakah ia memanfaatkan kondisi kesehatan Rendra? Apakah pernikahan itu penipuan terhadap pemegang saham? Rendra menunggu sampai ruangan tenang, kemudian berkata, "Ide perjanjian itu berasal dari saya. Nilai kompensasi ditentukan pihak saya. Laras Ayuningtyas tidak pernah memeras, menipu, atau merancang situasi untuk mendapatkan uang dari keluarga Baskara. Kalau ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, orang itu saya." Laras menatap layar tanpa berkedip. Rendra melanjutkan, "Saya juga mengetahui kondisi keluarganya sebelum kontrak selesai. Itu memberi saya posisi yang jauh lebih kuat dalam negosiasi. Saya mengakui bahwa keputusan saya tidak sepenuhnya adil kepadanya." Untuk pertama kali, suaranya terdengar sedikit berat. "Karena itu, hari ini saya telah memerintahkan tim hukum untuk membatalkan seluruh kewajiban finansial Laras kepada saya. Apapun keputusan pribadinya setelah ini, kompensasi yang telah diterima tetap menjadi haknya." Laras menutup mulut dengan tangan. Rendra belum selesai. "Jika Dewan menilai tindakan saya membuat saya tidak layak memimpin perusahaan, saya siap menerima keputusan tersebut." Siaran dipotong menuju sesi tertutup. Laras masih duduk di kursi plastik kios. Di depannya, sepanci nasi liwet mulai mengeluarkan aroma santan. Pasar perlahan ramai. Namun untuk beberapa menit, Laras tidak mendengar apapun. Ia baru menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Rendra tidak menggunakan uang, kontrak, jabatan, atau keadaan untuk membuatnya tinggal. Ia justru melepaskan semuanya. Dan sekarang, keputusan yang tersisa benar-benar berada di tangan Laras. Pak Hadi menggunakan setiap pengakuan itu sebagai senjata. Rendra tidak membantah kesalahannya. Namun ketika Hadi menyebut Laras sebagai perempuan yang memanfaatkan kesempatan, Rendra memotong. "Jangan bawa dia ke dalam tuduhan yang tidak bisa Anda buktikan. Dia menerima 5 miliar. Karena saya menawarkannya. Dan sekarang kamu siap kehilangan perusahaan demi dia?" Rendra menatap pamannya. "Kalau pilihan yang Anda berikan adalah mempertahankan jabatan dengan menghancurkan nama orang yang tidak bersalah, iya." Ruangan menjadi sunyi. Ketika rapat diskors, Rendra keluar ke lorong. Dion menunggunya dengan 2 cangkir kopi. "Yang satu tanpa gula," katanya. Rendra menerima gelas itu. "Berapa suara?" "Belum aman, tapi belum kalah. Aku sudah siap." "Untuk mundur?" Rendra mengangguk. Dion menghela napas. "Saya bekerja dengan Anda hampir 9 tahun. Ini pertama kalinya Anda kelihatan lebih takut kehilangan satu orang daripada seluruh perusahaan." Rendra memandangi kopi di tangannya. "Perusahaan bisa dibangun lagi." "Laras?" Rendra tidak menjawab. Bima mengantar Laras ke stasiun Solo Balapan pagi itu. "Mbak yakin?" "Tidak." "Terus kenapa pergi?" Laras tersenyum tipis. "Karena kalau menunggu yakin 100%, mungkin hidup kita tidak jalan kemana-mana." Bima menatap kakaknya beberapa saat. "Kalau Mas Rendra bikin Mbak sedih lagi, bilang." "Kamu mau apa?" "Belum tahu. Tapi minimal aku tatap galak." Ketika tiba di Jakarta, Laras tidak langsung menuju rumah Rendra. Ia pergi ke kantor Baskara Nusantara Group. Di depan gedung masih ada wartawan, tetapi Maya sudah mengirim staf untuk membawanya masuk melalui pintu samping. "Kamu datang," kata Maya saat melihatnya. "Rapatnya belum selesai?" "Belum." "Bagaimana?" "Rumit." Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Orang-orang keluar satu persatu. Pak Hadi lewat dengan wajah kaku, ditemani pengacara. Ia melihat Laras, tetapi tidak mengatakan apapun. Rendra muncul terakhir. Langkahnya berhenti ketika melihat Laras. Untuk beberapa detik, lorong seakan kosong. "Kamu di sini?" "Iya." Rendra mendekat,
lalu berhenti sekitar 1 meter darinya. Dulu, jarak itu melindungi Rendra. Sekarang, ia menjaganya agar Laras bebas menentukan sendiri apakah ingin mendekat. "Aku sudah menerima surat pembatalan kontrak," kata Laras. Rendra mengangguk. Dion sudah menjelaskan bahwa yang dibatalkan hanya perjanjian pribadi mereka. Akad nikah dan status hukum keduanya tidak berubah. Laras dan Rendra masih tetap suami istri. Uangnya tetap milikmu. Tidak ada kewajiban apapun dari kontrak itu. Termasuk kewajiban tinggal sebagai istri. Termasuk itu. Kalau saya mau pulang ke Solo dan tidak pernah bertemu kamu lagi. Rendra menelan ludah. "Kamu bebas?" Laras memandang wajahnya. "Dan kalau saya memilih tetap tinggal?" Rendra tidak langsung menjawab. "Jangan tanyakan itu kalau kamu belum yakin. Saya sedang bertanya." Rendra menarik napas. "Kalau kamu tinggal, aku ingin itu bukan karena Naya, bukan karena 5 miliar, bukan karena keluarga Baskara, dan bukan karena merasa berutang. Lalu karena apa?" "Karena kamu memang memilihku." "Masalahnya Rendra, kamu bodoh." Rendra berkedip. "Kamu membuat seleksi ratusan orang, kontrak setebal buku kuliah, pengacara, 5 miliar, dan segala macam drama, hanya karena tidak berani bilang pernah bertemu saya 7 tahun lalu." Dion yang berdiri agak jauh langsung memalingkan wajah, pura-pura tidak mendengar. Rendra hampir tersenyum. "Aku tidak pernah bilang pintar soal hubungan." "Memang tidak." Laras melangkah maju. Jarak 1 meter menyusut. "Yang kamu lakukan salah," kata Laras. "Saya masih marah karena kamu menggunakan keadaan saya untuk memastikan saya masuk ke hidupmu." "Aku tahu." "Saya mungkin masih akan marah kalau mengingatnya bulan depan." "Aku terima." "Dan jangan pernah lagi menyuruh orang menyelidiki saya seperti laporan akuisisi perusahaan." "Baik." "Kalau ingin tahu sesuatu, tanya." "Baik." Laras kini berdiri tepat di depannya. "Tapi saya juga tidak bisa pura-pura bahwa semua yang terjadi setelahnya palsu. Saya melihat kamu dengan adik-adik saya. Saya melihat kamu takut, marah, capek, dan kadang sangat menyebalkan. Saya juga tahu rasanya rumah itu ketika kamu belum pulang." Suara Laras melemah. "Saya kangen." Rendra menutup mata sesaat, seolah kalimat itu lebih sulit diterima daripada keputusan dewan. Ketika membukanya kembali, Laras sudah mengulurkan tangan. "Kalau sekarang saya pegang, ada kontrak yang dilanggar?" "Tidak ada." "Bagus." Laras menggenggam tangannya. Rendra membalas pelan. Tidak ada bentol, tidak ada sesak. Hanya 2 orang yang akhirnya berdiri tanpa aturan di antara mereka. Rendra mengangkat tangan Laras ke dadanya. "Aku minta maaf. Saya tahu. Aku mencintaimu." Laras tersenyum. "Saya juga, tapi itu tidak menghapus kesalahanmu." "Aku tahu." "Bagus, berarti ada kemajuan." Beberapa hari kemudian, audit independen yang sejak sebelumnya diminta Dion menelusuri transaksi afiliasi, menemukan hubungan antara kebocoran kontrak, seorang staf perusahaan yang dekat dengan Pak Hadi, perpindahan kuasa suara, dan transaksi saham yang menjelikakan. Dewan menunda upaya pemecatan Rendra. 2 wali menolak mendukung Hadi sampai penyelidikan selesai, dan Hadi diwajibkan mundur dari proses pengambilan keputusan. Untuk pertama kalinya, Rendra bertahan. Bukan karena status pernikahannya, melainkan karena kinerjanya dan dukungan mayoritas wali atas paket saham trust. Maya dan Dion yang melihat dari ujung lorong hanya saling pandang, sama-sama lega. Laras tidak kembali ke rumah Rendra sebagai istri kontrak. Ia kembali setelah membuat syaratnya sendiri. Ia tetap mengurus kios di Solo melalui seorang pengelola dan mulai menyusun rencana usaha. Rendra menawarkan modal, tetapi Laras menolak. "Saya sudah punya uang 5 miliar dari kontrak. Itu uangmu." "Ya, makanya saya pakai uang saya." Rendra mengangkat kedua tangan. "Baik." Laras tidak ingin seluruh identitasnya berubah menjadi istri CEO.
Dengan sebagian dana, ia membuka dapur produksi kecil di Solo dan bekerja sama dengan beberapa perempuan yang sebelumnya berjualan sendiri. Mereka membuat nasi liwet pesanan, jamu kemasan, dan jajanan pasar untuk kantor serta hotel. Nama usahanya sederhana, Dapur Laras. Rendra tidak ikut mengelola, tetapi setiap pulang ke Solo, ia menjadi orang pertama yang mencicipi produk baru. Kurang gula, katanya saat mencoba beras kencur versi botol. Kamu memang tidak suka manis. Bukan berarti semua orang harus minum sirup. Laras mencatat sarannya sambil menggerutu. Setelah 6 bulan, Dapur Laras memiliki 2 gerai kecil. Tidak sebesar jaringan bisnis Rendra, tetapi setiap kali melihat papan namanya terpasang, Laras merasa lebih bangga daripada saat pertama memakai perhiasan mahal di acara keluarga Baskara. Naya pulih dan kembali sekolah, meski masih harus kontrol rutin. Bima tetap kuliah, sementara Dito mulai mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa bulan kemudian, Laras berhasil membeli rumah kontrakan lama mereka dari pemiliknya. Setelah diperbaiki, rumah itu ia sewakan dengan biaya sangat ringan kepada keluarga yang membutuhkan. Untuk Bima, Dito, dan Naya, Laras membeli rumah keluarga sederhana tak jauh dari kampung lama. Ia tidak ingin melupakan masa ketika tempat tinggal yang layak saja terasa sulit dijangkau. Hubungan mereka tidak tiba-tiba sempurna. Kerumunan masih kadang membuat tubuh Rendra tegang dan ia perlu meminta ruang. Laras belajar tidak menganggapnya sebagai penolakan. Sebaliknya, Laras masih sulit meminta bantuan dan beberapa kali memilih begadang sendiri saat usahanya bermasalah. Kamu menikah denganku, tapi kalau ada masalah, selalu merasa harus menyelesaikan sendiri, kata Rendra suatu malam. Saya sudah begitu sejak lama. Tidak berarti harus begitu selamanya. Kalimat itu membuat Laras terdiam. Mereka belajar pelan-pelan. Rendra memahami bahwa mencintai bukan berarti mengatur semua jalan keluar. Sedangkan Laras belajar menerima pertolongan tanpa merasa berutang. Hampir 1 tahun setelah hari mereka menikah, keluarga Laras berkumpul di Solo menjelang Lebaran. Rumah keluarga yang baru itu dipenuhi aroma opor ayam, sambal goreng kentang, dan kue nastar yang dibuat Naya terlalu manis. Rendra datang tanpa rombongan besar. Ia mengenakan batik lengan panjang dan membantu Dito menggantung lampu kecil di teras. "Mas, miring," kata Dito. "Dari tadi kamu bilang miring." "Karena memang miring." Rendra menatap Laras. "Keluargamu suka memerintah. Sekarang sudah tahu kenapa saya seperti ini?" Mereka tertawa. Pada malam takbiran, Laras mengajak Rendra berjalan ke halaman belakang. Ia membawa sebuah map coklat. "Apa itu?" tanya Rendra. "Hadiah ulang tahun pernikahan." "Kenapa bentuknya seperti dokumen legal? Aku trauma." Laras tertawa. Ia membuka map dan mengeluarkan salinan kontrak lama. Rendra terdiam. "Besok tepat 1 tahun sejak tanggal efektif kontrak ini," kata Laras. "Kontrak itu sudah dibatalkan." "Saya tahu." "Lalu?" Laras memegang kedua ujung kertas. "Dulu saya tanda tangan karena 5 miliar bisa menyelamatkan keluarga saya." Ia merobek kertas itu menjadi 2. "Sekarang tidak ada uang yang membuat saya harus tinggal." Ia merobeknya sekali lagi. "Tidak ada dewan yang menyuruh kita terlihat menikah." Sekali lagi. "Tidak ada aturan 1 meter." Rendra menatap potongan kertas di tangannya. Laras tersenyum. "Jadi kalau besok saya masih bangun di samping kamu, itu karena saya sendiri yang memilih." Rendra mendekat. "Yakin?" "Kalau tidak yakin, saya sudah naik kereta ke Solo setahun lalu dan tidak balik." "Kita sekarang memang di Solo." Laras terdiam, lalu memukul lengannya pelan. "Jangan rusak momen." Rendra tertawa. Kemudian ia memeluk Laras. Dulu pelukan adalah sesuatu yang membuat tubuhnya takut.
Sekarang ia bisa menutup mata dan mengenali aroma sampo Laras, suara napasnya, serta rasa tenang yang tidak pernah bisa dibeli oleh seluruh kekayaan keluarga Baskara. Dari masjid dekat rumah terdengar takbir. Laras menyandarkan kepala di dada suaminya. Perjalanan mereka tidak dimulai dengan cinta yang indah. Ia dimulai dengan ketakutan, uang, kontrak, dan dua orang yang sama-sama menyembunyikan sesuatu. Namun pada akhirnya, yang membuat hubungan itu bertahan bukan 5 miliar rupiah dan bukan nama besar Baskara. Rendra belajar bahwa orang tidak bisa dipertahankan dengan membuatnya sulit pergi. Laras belajar bahwa kemandirian bukan berarti harus selalu berjalan sendirian. Dan setelah 1 tahun penuh aturan, mereka akhirnya memiliki sesuatu yang jauh lebih sederhana. Pilihan. Pilihan untuk saling mendekat. Pilihan untuk tetap jujur meski takut. Dan pilihan untuk tinggal bukan karena harus, melainkan karena rumah ternyata bisa ditemukan pada seseorang yang membuat hati merasa aman. Laras mengangkat wajah. "Selamat Lebaran lebih awal, Mas Rendra." Rendra tersenyum. "Maaf lahir batin. Untuk semua kebohonganmu, daftar maafnya panjang. Aku bisa mulai mencicil?" "Boleh, tapi bunganya besar." "Berapa?" Laras menatapnya nakal. "Seumur hidup." Rendra tertawa sebelum mengecup keningnya. Di dalam rumah, Naya memanggil mereka karena opor hampir dingin. Dito berteriak bahwa Bima sudah mengambil kerupuk terlalu banyak. Laras menoleh ke arah suara keluarganya, lalu kembali menatap Rendra. Dulu ia mengira keamanan berarti memiliki cukup uang agar tidak bergantung pada siapapun. Sekarang ia mengerti bahwa keamanan juga bisa berarti memiliki orang-orang yang tidak menjadikan bantuan sebagai utang, tidak menggunakan cinta sebagai kurungan, dan tidak meninggalkan kita hanya karena hidup sedang sulit. Laras menggenggam tangan Rendra. "Masuk yuk." Rendra mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju rumah yang penuh suara, makanan, dan tawa. Tanpa jarak 1 meter, tanpa kontrak, tanpa batas waktu.